Halo semuanya, kembali lagi di video edukasi biologi bersama saya, Salonul Fauzia. Hari ini kita akan membahas salah satu topik paling penting dalam ilmu kehidupan. Bagaimana sebenarnya kehidupan di bumi ini bermula dan bagaimana makhluk hidup bisa berkembang menjadi beragam seperti sekarang. Yuk kita mulai dari awal mula segalanya. Yang pertama di sini ada awal terbentuknya bumi. Jadi, sekitar 4,6 miliar tahun lalu, bumi terbentuk dari debu dan gas di tata surya. Selain itu, belum ada kehidupan, hanya ada lautan panas, gunung berapi aktif, dan atmosfer yang terdiri dari gas seperti metana, amonia, dan uap air. Kondisi ini disebut sebagai bumi purba. Nah, disinilah awal mula kemungkinan asal-usul kehidupan terbentuk bukan dari makhluk hidup, tapi dari molekul-molekul sederhana. Kemudian ada teori abiogenesis atau disebut juga teori Oparin-Haldane. Abiogenesis adalah teori yang menyatakan bahwa kehidupan berasal dari zat tak hidup melalui proses kimia secara bertahap. Teori ini dikembangkan oleh Alexander Oparin dan J.B.S. Haldane tahun 1920-an. Mereka berpendapat bahwa di atmosfer awal bumi terjadi reaksi kimia yang membentuk molekul organik seperti asam amino dan protein. Dalam kondisi tertentu, molekul ini membentuk struktur menyerupai sel yang disebut koaservat. Inilah yang diyakini menjadi cikal bakal sel hidup.
Kemudian ada eksperimen Miller-Urey. Pada tahun 1953, Stanley Miller dan Harold Urey melakukan eksperimen yang mendukung teori Oparin-Haldane, di mana mereka menciptakan ulang kondisi atmosfer purba di laboratorium dan memberi listrik sebagai simulasi petir. Hasilnya bagaimana? Hasilnya mereka berhasil membentuk asam amino, bahan penyusun protein, dan zat organik. Ini menunjukkan bahwa molekul kehidupan bisa terbentuk secara alami di bumi purba. Selanjutnya ada teori panspermia. Jadi, selain teori abiogenesis, ada juga teori panspermia, yaitu teori bahwa kehidupan berasal dari luar angkasa. Menurut teori ini, kehidupan dibawa oleh meteor atau komet yang mengandung mikroorganisme. Walau terdengar seperti fiksi ilmiah, beberapa penemuan menunjukkan bahwa bakteri bisa bertahan dalam kondisi ekstrim di luar angkasa, sehingga teori ini masih menjadi bahan perdebatan ilmiah hingga kini. Selanjutnya di sini ada awal mula kehidupan di bumi. Jadi setelah molekul organik terbentuk, kehidupan pertama diyakini berasal dari sel prokariotik sederhana sekitar 3,5 miliar tahun yang lalu. Makhluk hidup pertama ini mirip bakteri, hidup di laut dan tidak membutuhkan oksigen atau anaerob. Lalu muncul fotosintesis yang menghasilkan oksigen, mengubah atmosfer dan mendukung kehidupan yang lebih kompleks, termasuk sel eukariotik.
Yang selanjutnya di sini ada teori ovulasi Charles Darwin. Charles Darwin adalah seorang ilmuwan Inggris yang mengemukakan teori evolusi melalui seleksi alam. Menurutnya, makhluk hidup yang memiliki sifat paling cocok dengan lingkungannya akan bertahan dan mewariskan sifat itu ke generasi berikutnya. Dalam waktu jutaan tahun, perubahan kecil ini menghasilkan keragaman spesies, termasuk manusia. Di sini ada buku yang terkenalnya yang berjudul On the Origins of Species, diterbitkan pada tahun 1859. Oke, kesimpulan dari keseluruhannya, jadi kehidupan bisa berasal dari jatah hidup melalui proses panjang yang disebut abiogenesis, atau mungkin dibawa dari luar angkasa. Setelah kehidupan muncul, ia berkembang secara bertahap melalui proses evolusi selama miliaran tahun. Manusia, tumbuhan, hewan, semua berasal dari leluhur yang sama, hanya berbeda jalur evolusinya. Inilah salah satu cerita paling luar biasa tentang alam semesta. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe agar tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.